keterkaitannya dengan efektivitas penggunaannya ataupun penggunaan data pada saat anak peserta didik kita menggunakannya. Sebagai contoh, saya pernah membuat bukan video pembelajaran tapi prinsipnya sama dengan durasi 5 menit saja. Itu data memori yang digunakan yang kapasitasnya kurang lebih hampir 200 MB. Jadi kalau di sekitar 10, 15 sampai 20 menit ya secara linear itu akan sudah tinggi. Nah, ini juga kita harus pertimbangkan dari sisi efektivitas. Mungkin untuk tim Pak Ismail berapa besar sih yang efektif sebenarnya untuk satu video pembelajaran. Kalau tadi dibilang 10 sampai 20 menit, kalau 20 menit saya kira sudah 1 giga. Mungkin ini saja Pak, saran dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Adanya. Ini Bapak berarti bikinnya pakai shooting ya Pak ya? Iya Pak, pakai insert Pak. Insert ya. Ya memang kalau video shooting itu kan harus resolusi tinggi Pak. HD, ada bahkan ada juga yang 4K ya. Iya. Itu otomatis bengkak Pak ininya, size-nya. Itu sebenarnya bisa dikompres. Pak Ipul kalau dikompres itu sampai berapa persen Pak Ipul bisa? Bapak Ibu guru yang menggunakan video shoot memang betul itu kan HD ya, tinggi banget. Nah, teknisnya ada Pak. Pertama, Bapak editingnya jangan menggunakan Filmora, tapi menggunakan Camtasia gitu. Lupa saya udah bahas dengan Camtasia di sini guys. Enggak ya? Camtasia enggak. Nah, itu salah satu aplikasi untuk editing sederhana. Apabila Bapak Ibu guru mengambil text shot untuk pembelajaran, maka editingnya menggunakan Camtasia. Nah, setelah di-render, ketika kita mau merender video di Camtasia itu, dari Camtasia aja sudah kecil Pak, gitu, sudah kecil. Nah, kemudian setelah di-render menjadi video MP4 dari Camtasia itu, nanti Bapak kecilkan lagi menggunakan Hendrix. Itu bisa sampai 50% Pak ininya, apa namanya, mengecilkan ukuran depth-nya gitu, bisa sampai 50%. Jadi caranya gitu Pak, ketika take shot kemudian diedit menggunakan Camtasia atau Filmora nggak apa-apa, tapi kalau Filmora biasanya mengecilkan menggunakan Hendrix. Hendrix itu ada aplikasi, mungkin nanti bisa saya share ke teman-teman. Ini termasuk Bapak dan Ibu kalau misalkan ngedit pakai Filmora, mau take-shotnya pakai HP atau segala macam, itu bisa dikecilkan. Jadi ketika langsung dikasihkan ke siswa itu tidak besar, hanya kilobyte, kira-kira seperti itu. Tapi tidak mengurangi kualitas insya Allah, asal ketika rendernya menggunakan HD yang 1080, jangan 720 gitu. Kalau 720 nanti didetailkan akan mengurangi kualitas. Itu aja guys. Ya. Nah ini sebenarnya untuk suara dan kompresi ini kan semua video, pemakaian video apapun itu ting ya, perlu. Makanya mungkin Pak Epul jam 11 ini sampai jam 12 bisa memberikan pelatihan untuk Camtasia dan Hendrix. Karena itu kan dipakai juga untuk aplikasi lain, ya. Dan nanti mungkin Pak Esu besok dengan Audacity. Jadi diperdalam lagi tentang suara. Karena suara itu penting. Suaranya biar jernih, bulat gitu, kayak suara daber-daber itu, daber-daber di radio itu. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Oh ya. Baik. Setuju Pak? Setuju. Iya, setuju. Ya Pak Ipul bisa jam berapa Ipul ya? Ya halo. Ya. Mas Ipul. Ya halo. Halo. Ya. Ya, coba saya siapkan dulu. Jam 11 ya Pak? Iya jam 11 sampai jam 12. Oke siap. Jadi biar
semua yang hadir di sini juga bisa melihat untuk kompres, terus untuk ya pakai Camtasia gitu kan. Karena semua video udah pasti butuh itu Pak. Karena nanti besok dengan Pak Estu untuk audionya Audio City. Terus, Ya, silakan. baik Pak, mau bertanya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Panunio, juga Pak Budono dan Pak Ismail beserta tim. Ada beberapa hal yang saya tanyakan Pak. Dan kami dari MGMP PAI Pak. Sementara ini saya akan aplikasi pakai Office aja Pak, Windows 10. Pakai Office-nya 2019 Pak. Itu kan bisa muncul orangnya gitu ya. Animasi ya. Dan itu ketika saya edit pun bisa buat animasi pakai PowerPoint itu. Nah itu bagaimana rekomendasi Bapak, apakah itu bisa diteruskan atau tidak? Itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, kemudian kami juga pakai File Builder Pak, File Builder sebagai materinya saja itu. Kemudian soalnya kami pakai video chat tadi, itu yang sudah saya lakukan. Kemudian selanjutnya sekarang lagi yang mendalam itu Pak, Camtasia sama Filmora. Semua ada kendala. Pertama tentang intro atau outro Pak. Takutnya ketika di saya YouTube itu bermasalah. Gimana teknisnya Pak supaya intro outro itu tidak terdeteksi kesalahannya. Kemudian cara mengambil background sound supaya juga kita tidak bermasalah di YouTube Pak. Itu juga terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang dari Office 365 nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting itu kan dalam bentuk outputnya video pembelajaran. Nah, terus tadi terkait dengan intro, outro itu selama tidak melanggar haki, ngambil dari hak cipta orang lain itu nggak masalah. Nah, kalau untuk di YouTube sendiri emang paling sensitif itu untuk audionya Pak. Jangan sampai Bapak pakai audio atau background musik yang milik orang lain, itu sangat sensitif, itu langsung terangkap itu Pak sama YouTube. Makanya di Guru YouTuber ini, di channelnya itu kita nggak perbolehkan memakai audio, karena kita nggak bisa melacak audio itu punya siapa dan itu legal nggak gitu, atau ada hakinya nggak gitu. Seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Ismail? Ya, tambahan. Ya. Baik masalah musik atau background musik di YouTube. Jadi YouTube itu sendiri memang sudah menyediakan untuk musik yang bisa dipakai dan itu no copyright. Jadi bisa nanti di youtube.com/audio library. Sangat ada. Jadi di sana ada musik background yang bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua ada juga efek-efek yang ada misalkan efek ketok pintu atau efek-efek yang lainnya. Nah itu kita bisa menggunakan source-nya, sumbernya biar aman, biar dari YouTube itu sendiri di YouTube Audio Library. Nanti saya coba ketikkan chat ya. Nah, cuma memang ketika kita akan di YouTube Audio Library itu kita bisa lihat nih Pak, di sana ada misalnya maksudnya boleh dipakai asalkan menuliskan sumbernya di deskripsi. Itu ada yang seperti itu. Jadi ketika kita mau mengunduh di di YouTube Audio Library itu juga bukan. Tapi kalau misalnya tidak ada tulisannya perlu ditambahkan sumbernya di deskripsi, tapi ini memang karena kalau saya menggunakan audio dari Camtasia misalnya,
Nah, itu mereka akan terdeteksi kita ada beberapa video ini diklaim dari A gitu kan. Itu jadi kalau boleh saya sarankan itu namanya, kalau amannya itu kita memakai itu Pak dari YouTube sendiri. Jadi YouTube.com/audio library gitu. Nanti bisa kita pilih film, sound, dan bisa kita pilih. Karena kalau saya amati dari YouTube yang ada itu kan juga ada musik-musiknya yang copyright itu. Ternyata itu juga ada juga di sana. Ya memang ada banyak banget. Tinggal kita nanti ekspor yang sesuai dengan video kita itu bagaimana. Cuma nanti presentasi antara backsound sama narasi kita bisa atur, bisa diadaptasi ya. Ya itu mau dipakai aja. Ya, saya mau izin tadi Pak Istu Tarangin nanti diajarin bagaimana buat animasi tadi yang saya lihat. Oh, insyaallah boleh. Pak Ismail, Pak Istu boleh tanya nggak? Ya, silakan Pak. Boleh, saya tanya Pak. Boleh silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas waktunya. Saya udah buat beberapa video pelajaran. Itu kan kemarin saya menggunakan PowerPoint, kemudian pakai pen juga. Cuman saya menggunakan pennya, saya menggunakan bambu paper gitu. Untuk sebagai sebagai media pembelajaran sebagai papan tulis gitu. Kalau menggunakan bambu paper boleh nggak Pak kalau gitu YouTube-nya Pak? Boleh Pak. Jadi sebagai papan tulisnya gitu. Iya. Itu Nggak apa-apa ya? Media aja. Iya. Nggak masalah Pak. Nggak masalah ya. Kemudian ini yang menjadi masalah itu pada waktu kita pembuatan Pak ya, itu kadang-kadang kalau nanti kita seperti ini 2 hari kemudian nanti berlanjut, kelihatannya nanti efektivitas di klub kita kan kurang begitu maksimal ya Pak. Iya. Kalau survei memang kita perlu lari Pak, kita mau nggak mau misalkan nanti kapan gitu sehingga nanti kita bisa dinilai langsung video kita ini bagus atau enggak kemudian gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita akan berulang lagi. Hilang suaranya Pak. Hilang Pak. Pak Iwan suaranya hilang. Oke. Gini Pak, jadi makasih itu tadi dijawab. Cuman saya usul aja gini, bagaimana kalau kita tadi segera ditindaklanjuti pertemuan per MGMP per kelompok gitu. Kemudian ada guru pembimbingnya, tutorial pembimbingnya, sehingga kita bisa bisa mendapatkan solusi dari masalah yang kita punya gitu. Ya. Karena tadi timeline yang diberikan Pak Ismail begitu padat banget dari bulan Juli sampai Agustus itu sudah sama-sama menyelesaikan materi untuk semester 2 ya Pak Ismail ya. Iya betul. Nah, makanya itu kalau misalkan nanti permasalahannya hanya diselesaikan dengan menggunakan dari seperti ini, saya kurang begitu yakin ya. Masalah tingkat hadapi itu bisa bagus diselesaikan gitu. Itu aja Pak Ismail yang saran saya gitu, ini masukkan aja. Terima kasih. Ya itu sebenarnya timeline tadi Pak itu saya asumsikan. Jadi masing-masing kan kayak pokoknya ada MGP matematika kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nanti itu dipecah lagi di dalamnya kelas 10 itu ada berapa bab, siapa yang ngerjain, ada berapa orang yang jadi berbarengan Pak, paralel gitu. Dan nggak ada guru yang ngerjain yang sama, topik yang sama gitu Pak. Jadi diharapkan dalam seminggu aja udah jadi puluhan video Pak. Seperti itu Pak Iwan. Ya. Nah kalau untuk untuk luring ya kita sih bisa aja asal nanti minta izin dari Pak Waluyo atau Pak Wur ya. Seperti itu Pak. Iya Bapak, dan itu sekali lagi nanti buatkan kesepakatan Pak jadwal untuk pelatihan luring masing-masing MGMP Pak, usulan jadwal sehingga nanti kami bisa mengatur untuk roadshow-nya Pak pendampingan begitu.
Di samping nanti ya memberdayakan juga, siapa tahu nanti mungkin di dalam list itu nanti disebutkan barangkali aplikasi yang akan dipakai barangkali gitu ya Pak Is ya. Iya, betul. Ya, jadi biar nanti pada saat pendampingan kita sudah tahu matematika aplikasi gunakan ABC gitu kan, sehingga nanti kita menerjunkan pendampingnya itu memang ahli di aplikasi-aplikasi yang dipakai oleh komunitas MGMP mata pelajaran masing-masing. Jadi tidak hanya jadwal, tapi disebutkan juga alternatif aplikasi yang akan digunakan sehingga untuk memudahkan kami sekali lagi untuk nanti memberikan pendampingan. Ya, Pak. Mungkin ada satu nanti. konten manajer nih Pak Walio. Ya. Bertanggung jawab dengan konten nih satu orang, jadi mereka satu orang ini yang akan mengumpulkan dari tiap-tiap MGMP ini untuk konten-kontennya Pak. Jadi ada MGMP Pak. Ya, itu menjadi bagian dari tugas ketua MGMP Pak. Oh, dimasukin satu berarti konten manajernya ada banyak. Iya, ketua MGMP ya masing-masing MGMP itu ketua MGMP yang menjadi konten manager Pak. Sekaligus menjadi kurator tadi Pak, kurator untuk konten. Iya Pak. Jadi kita Bapak dan Ibu memang kalau kita dari seperti ini ya memang tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan ibu dan bapak hadapi, memang harus dengan pendekatan luring karena ini sifatnya kan diseminasi motorik, skill motorik memang harus dipraktekkan. Iya betul Pak. Iya. Jadi begitu Bapak Ibu ya, nanti ada jadwal yang diusulkan nanti melalui grup WA aja Pak, dibuatkan list nanti jadwal kegiatan pelatihan luring ya MGMP apa gitu tanggal berapa, kemudian disebutkan aplikasi alternatif yang akan digunakan oleh teman-teman begitu. Oh berarti nanti dari tiap-tiap MGMP ini atau kita bikin di grup aja tuh Pak tanggalnya tanggal berapa gitu ya? Iya di grup Pak, di grup Pak. Jadi nanti di grup kita buat list Pak. Jadi jadwal pelatihan MGMP, nanti tanggal dan lokasi tempat pelatihan. Ini dengan pendekatan luring ya. Iya. Termasuk tadi ada informasi mengenai aplikasi yang akan digunakan oleh masing-masing MGMP. Iya Pak. Oke Pak Ismail, maaf Pak Ismail. Ya, Pak. Ini saya menambahkan yang dari Pak Es itu soal apa namanya audio ya, audio untuk free copyright. Mungkin saya bisa langsung praktekkan di sini biar Bapak Ibu juga bisa download gimana caranya. Saya presentasikan ya Pak. Saya yang ini Pak kita dulu. Ya, oke. Oke, nah kita kan ini sudah muncul belum itu? Belum Pak. Belum ya? Nah itu udah muncul sih. Nah, oke. Nah jadi di video di akun YouTube kita itu kalau kita masuk ke akun YouTube kita tuh ada namanya YouTube Studio ya. Kita klik itu, nanti di bar tool sebelah kiri akan muncul, bentar ya, lagi loading dulu. Nah, ini akan muncul yang namanya audio library sebelah kiri. Kelihatan kan Bapak Ibu? Klik itu ya, klik audio library-nya. Nah, di sini nanti akan muncul list audio yang bisa kita gunakan untuk YouTube kita, dan ini memang disediakan oleh YouTube dan itu gratis, jadi aman untuk copyright itu. Cuman di sini ada yang ada simbolnya, ada orangnya gitu, itu namanya dia beratribusi. Jadi itu butuh kita cantumkan deskripsi musiknya di video kita, tapi kita tetap bebas dari copyright gitu. Nah, di sini Bapak Ibu kan ada genre-nya macam-macam ya, ada rock, ada jazz, macam-macam. Memang untuk yang versi musik etnik kayak Indonesia ya belum ada, karena mungkin orang Indonesia belum ada kontribusinya kemari itu, mereka belum kasih gitu ya. Nah itu kita bisa kita dengerin ya, sound effect-nya juga ada. Ini kita dengerin misalnya ini Sleeping Prophet misalnya, ini durasinya 7 menit 44 detik. Nah kita tinggal play aja, cocok nggak?
Nah, itu suaranya. Nah, kalau misalnya cocok, tinggal klik aja di bagian kanan ini, itu klik download. Nanti dia langsung download dan kita bisa simpan gitu. Terus kita di sini kalau mau ingin berdasarkan genrenya, kita bisa ini buat simpannya, kita simpan tinggal save. Nah, ini genrenya kita kalau mau alternatif, ambient, child, cinematic, ini macam-macam. Kemudian apakah moodnya gimana, angry, gitu kan, macam-macam, happy, kemudian romantis, sedih, dokumen juga, ya. Nah, di sini ada atribusi ini ada yang dia butuh atribusi dalam artian kalau kita taruh di YouTube itu harus ada informasinya, harus di copy gitu. Misalnya saya klik ini ya, attribution required ini. Nanti di sini dia ada tanda, itu ada gambar icon orang ya kecil. Di sini itu tandanya ada permintaan untuk memasukkan ini informasi ini ke video kita, ya kan? Jadi dia bilang ini kita bebas menggunakan video musik ini, tapi mohon dimasukkan di video deskripsi yang ini. Jadi kita copy paste yang ini, taruh di video kita gitu. Nah ini bebas. Nah selain itu juga ada dari website www.benson.com. Benson.com itu juga free juga, aman, tinggal ditaruh apa itu namanya penjelasannya. Nah ini lumayan bagus video musiknya dan sering dipakai juga sama youtuber gitu. Caranya kita tinggal klik download. Nah pilih yang download di sini gitu, sebelah kiri yang ada background hitam tulisan download. Nah di sini dia bilang bahwa ini bebas menggunakannya, tapi tolong dicantumkan musiknya www.benson.com gitu aja. Mungkin saya rasa begitu aja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Pak Budi. Ya Pak. Ya Pak Budi. Pak Ipul sudah siap belum? Iya Pak. Sudah siap belum? Silakan Pak untuk presentasi ya Pak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu guru, ada waktu mungkin sekitar 45 menit. Tadi disinggung persoalan pembuatan video pembelajaran apapun aplikasi ya, yang kita gunakan tetap ujungnya atau finalnya di editing kan gitu. Tapi setidaknya karya kita, hasil text maupun hasil rekam layar itu tetap finalnya ada di editing. Nah, aplikasi editing ini seperti yang memang telah kita pernah sampaikan, salah satunya adalah Filmora. Namun demikian, ada juga beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan yang tentunya disesuaikan dengan video ini untuk apa, kan begitu. Nah, sementara ini apabila video ini targetnya untuk YouTube ataupun targetnya untuk kita share di pembelajaran, memang yang lebih cocok dalam arti tidak terlalu berat, yaitu Filmora. Namun tadi disinggung ada pembelajaran yang menggunakan textshot atau menggunakan cam besar. Nah, hasilnya tentu ketika kita render atau ketika output menjadi video MP itu ukurannya pasti besar. Nah, oleh karena itu tadi saya singgung salah satu aplikasi yang bisa digunakan apabila Bapak dan Ibu textshotnya menggunakan layar besar, kamera besar, maka menggunakan Camtasia. Dua aplikasi ini sebetulnya aplikasi yang sederhana dan mudah. Nah, saya akan coba mengedit sebuah
video, tentu durasinya kita tidak terlalu panjang. Saya izin share screen, Pak Is. Sudah muncul, Pak Is? Sudah muncul, Pak? Belum? Belum. Lagi proses, Pak. Belum. Lama juga ya. Belum tampil, Pak. Belum tampil ya, bentar. Saya ulang lagi gitu. Sepertinya gangguan ya, Pak. Bentar. Tinggal mau tampil, Pak. Lama banget. Tadi sempat tampil tadi, hilang lagi. Iya. Coba lagi Pak. Iya, saya keluar dulu. Pak Is, lanjut dulu, kayaknya ada kendala nih.
Gimana Pak Saiful? Ada kendala kayaknya nggak mau ini. Oh, Lanjut aja dulu. Dulu. gitu. Boleh? Ambil jalan. Sambil nunggu Pak Saiful, kita buka pertanyaan. Tadi Pak Estu Pak, gimana cara membuat animasi tadi perlu kayaknya. Oh ya, mungkin Pak Estu dulu. Pak Estu. Tadi saya jadwalin Pak Estu itu besok biar waktunya agak lama. Jadi animasi sama audio sekalian. Pak Estu. Pak Estu lagi. Sambil nunggu Pak Estu, silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang lain. Jadi mungkin kita pendalaman materinya besok, karena waktunya juga sudah berapa nih, setengah jam lagi. Sekarang ini mungkin pertanyaan aja atau mau ada diskusi apa gitu ya, untuk mempercepat konten. Silakan. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin disampaikan. Pak, maaf dong saya mau tanya. Silakan Juliana. Ya. Pak, nanti kan kita kan akan ada pertemuan yang MGP itu luring. Maksudnya itu untuk tim yang ada di sini saja atau dengan anggota MGP kami masing-masing gitu? MGMP-nya Bu? Semuanya, jadi seluruh anggotanya gitu Pak. Itu ada mencapai berapa Bu ya? Mungkin kalau jumlahnya terlalu banyak itu yang kira-kira gini Bu, Ibu kan punya target seluruh topik kelas 10, 11, 12 itu kan harus dibuatkan video pembelajaran Bu ya. Kalau sekiranya nanti Ibu bisa dihitung itu jumlah topiknya, berarti itu akan sama dengan jumlah sebaran orang yang akan mengerjakan. Kalau sekiranya tidak harus dilibatkan semua, misalkan anggotanya terlalu banyak ya mungkin bisa dilakukan pemilihan Bu internal oleh Ibu dan tim gitu, kira-kira yang akan dilibatkan. Jadi ini sepenuhnya menjadi domain kewenangan penuh kita serahkan kepada MGP Bu. Tapi kalau sekiranya semuanya diperlukan untuk peningkatan skill ya, agar mereka bisa semuanya bisa, ini kan ada untuk peningkatan kompetensi ya sebagai profesional dan community kan sebaiknya sih semua dilibatkan kalau menurut saya. Minimal Bu dalam membuat storyboard ya, kan nanti untuk membuat konten video kan nomor satu dibuatkan storyboard dulu Bu, urut-urutan nanti akan dibuatkan videonya. Itu saya pikir kalau melibatkan semua bagus sih Bu, kolaborasi ya, walaupun nanti yang eksekusi dalam bentuk video mungkin tidak semua gitu. Tapi kalau rekomendasi ya semua dilibatkan sih Bu, kita juga tidak ada istilah ada yang dilibatkan ada yang tidak gitu. Kalau nanti ada hal-hal yang menjadi isu yang tidak produktif. Kalau bisa ada Bu ya. Iya, baik Pak. Ke MGMP itu menjadi kewenangan domain kita delegasi kepada MGMP Bu, atur semua internal dengan teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pak Saiful, apa bisa lanjut? Ya Pak, hambatan jaringan ya. Pak Saiful Fadilah belum tampil Pak. Tidak bisa tampil. Oh, Apanya? Orangnya Lama gitu. oh, itu jaringan Iya, faktor key. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu, Sumini. Ayo Bu, mengisi waktu. Pak Ismail izin. Silakan Bu Sumini. Kami dari MGMP PKK siap untuk pelatihan hari Senin, Selasa, 2 hari di SMK Negeri 40. Pekan Kami depan ya. sudah ngumpul. Pekan depan ya. Mohon persediaan Pak Ismail bagaimana kami tunggu. 2 hari itu Bu ya.
Itu apa tata boga apa? PKK produk kreatif dan kewirausahaan, Pak. Oh, bukan itu ya. Kirain tata boga. Kalau tata boga kan enak bisa ada food tester. Oh, Pak Ismail makan terus ini. PKK itu produk kreatif dan kewirausahaan, Pak. Oh iya boleh Bu. Pertemuan ibu-ibu. Mudah-mudahan enggak. Pak Ismail izin saya sudah beberapa kali telepon Bapak lu. Kapan Bu? Wah mungkin lagi Ibu, telepon lagi. Marahin aja Bu, marahin aja Bu. Ibu Sumini, tolong BBM Bu ditulis Bu. Yang 100 ditawarkan itu saya mungkin. Gimana? Nggak kedengeran? Usul ini. Ibu hari itu 1 hari ya Bu ya, 1 hari 2 jam cukup. Nanti selanjutnya kan bisa pakai online, ya. Ya. Iya betul. Jadi diharapkan kemungkinan ya 1 hari itu saya bisa di 2 tempat gitu Bu, atau di 3 tempat. Jadi 2 jam gitu. Ya Pak, kalau gitu ya. Ya betul. Silakan Bu Sumini, saya minta tolong sekarang Bu, Ibu di WA sudah ditulis dulu Bu jadwal pelatihan luring Bu. Nanti itu nomor 1 PKK, nanti tanggalnya, tempat, jamnya Bu. Terus aplikasinya apa yang teman-teman yang mungkin lebih nyaman untuk bisa membuat video pembelajaran. Itu kan kita bisa Bu, jadi yang Ibu biasa gunakan dapat dicoba itu lebih bagus. Siap. Mohon Pak WA-nya barusan di WA. Oh, saya mau coba ini kan lagi pada online. Bu, ditulis di grup Bu. Di grup aja Bu. Booking dulu. Sudah tampil Pak. Pak Saiful sudah tampil Pak. Izin kalau ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama saya Ainun Pak. Kebetulan ini pakai akunnya TVSC28, mohon maaf. Jadi namanya TVSC28. Saya mewakili MGMP Asisten Keperawatan DKI. Kebetulan saya dapat informasi ini dari kepala sekolah dan teman sesama 28 Pak, bahwa ada pergantian dari Zoom ke Google Meet. Karena saya belum masuk ke grup MGMP DKI dan ke grup pelatihan daring ini Pak, jadi mohon dibantu. Kemudian kalau untuk proses menuju guru tuber ini, insya Allah kami dari MGMP Asisten Keperawatan siap, karena beberapa waktu lalu juga diminta mengumpulkan video-video pembelajaran, kami sudah setor juga untuk link-link YouTube-nya. Jadi mungkin hanya melanjutkan ke 1 link guru YouTuber. Itu saja Pak. Mohon sekali lagi dimasukkan ke grup MGMP dan grup pelatihan dari ini. Terima kasih. Ya Bu, nanti dimasukkan ke grup Bu. Sudah tampil Pak? Sudah? Ya. Baik Bapak dan Ibu, ini tadi ada kendala, ternyata OBS-nya masuk, jadi berat gitu. Ini yang saya buka aplikasi, maaf. Nah ini Camtasia. Camtasia ini yang paling sederhana, tapi cara kerjanya sama dengan yang kita pelajari tempo hari, yaitu Filmora. Namun di sini saya akan memberikan contoh tadi untuk bagaimana cara mengecilkan atau bagaimana cara membuat video itu setelah dirender menjadi kecil. Nanti kita bandingkan saja nanti Pak. Nah, kaitannya dengan opener, tadi ada yang menyampaikan bagaimana tentang opener, apakah itu akan kena copyright atau tidak. Sebaiknya Bapak dan Ibu, kalau opener itu bisa dibuat
lebih aman, bisa dibuat sendiri, bisa menggunakan PowerPoint atau bisa menggunakan jasa link opener online, membuat opener online. Kalau tidak salah ada di internet beberapa laman atau beberapa website yang menyediakan opener online. Nah, yang akan saya gunakan di sini opener yang dibuat menggunakan PowerPoint. Ini contohnya. Seperti biasa aja Bapak dan Ibu tinggal drag saja ke bawah. Ini untuk openingnya. Kemudian coba kita masukkan 2 video saja supaya tidak lama, karena ini hanya contoh saja. Seperti biasa di Filmora juga kemarin kan seperti ini cara kerjanya. Nah, ini sudah ada 2 atau 3 deh. Ada 3 video. Nah, ilustrasinya tadi Bapak yang menggunakan Photoshop menggunakan kamera besar itu pasti ketika disimpan di Filmora seperti ini potongan gambarnya, seperti yang di atas ini. Jadi karena Photoshop kan tidak langsung sekaligus tanpa henti atau di post, tidak, biasanya dikat kan gitu, sehingga menjadi potongan video. Itu nggak apa-apa, masukkan saja semua besar pasti gitu. Nah, kemudian untuk closingnya tadi juga ada yang menanyakan untuk closing apakah. Nah, closing juga bisa saja kita membuat sendiri menggunakan PowerPoint atau menggunakan laman online yang free, banyak Pak di internet. Nah, ini saya menggunakan closing yang dari dari PowerPoint. Nah, ini sudah anggap saja Bapak dan Ibu, ini sudah berbentuk bahan ajar yang kita sajikan yang memang kita akan edit menggunakan Camtasia. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal seperti biasa cek saja. Ini agak lama. Bentar Bapak dan Ibu, ini lemah sekali. Saya rapikan dulu. Ini apabila menemukan video yang tidak sesuai ukurannya, ini tinggal ditarik saja seperti biasa. Seperti kemarin cara kerjanya sama sebetulnya. Ini udah pas, ini udah pas. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya tidak akan membahas bagaimana cara membuat efek, bagaimana cara ini. Karena durasi waktu juga, tapi nanti di luring mungkin kita akan lebih. Cuma hanya ingin membuktikan bahwa editing menggunakan Filmora itu lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan Camtasia itu lebih kecil outputnya dibanding menggunakan Filmora. Nah, apabila sudah jadi seperti ini Bapak dan Ibu, ini tinggal di save, kemudian di sini ada pilihan sama persis seperti yang di Filmora kemarin, ada untuk YouTube, ada kalau kita menyimpan di Google Drive, Vimeo dan lain sebagainya. Cuman sebaiknya untuk supaya berjaga-jaga bahwa file kita ini tidak langsung kita share di YouTube, bisa ngecek lagi mungkin menggunakan local file atau menggunakan di drive kita. Nah, ini pilih ini. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ketika kita mau merender atau memindahkan format mentahan ke video dalam bentuk dalam bentuk MP4, maka di sini ada pilihan. Tadi yang saya di awal sampaikan, di sini banyak pilihan Bapak dan Ibu, bisa dari mulai 1080, 720, 480. Nah, apabila menggunakan Camtasia seperti ini, kalau saya biasanya, karena Camtasia itu sudah kecil sehingga bisa menggunakan 720. Tapi apabila Bapak dan Ibu ingin merasa lebih supaya video ini lebih tajam, lebih kualitasnya lebih bagus, maka menggunakan 180. Tapi tidak disarankan barangkali menggunakan 80, khawatir ketika kita mau mengecilkan video ini akan menjadi kualitasnya akan berkurang. Maka bisa menggunakan 720 atau 1080. Baik, saya coba pakai yang ini. Nah, penyimpanannya pun sudah otomatis
di mana kita menyimpan di sini ada di penginstalan kita Camtasia. Mungkin nanti kita bisa praktek di Luring. Oke, kita namakan sini contoh 1. Nah, setelah ini tinggal finish. Oke. Nah, persoalan di render itu memang persoalan di editing video itu memang di render. Ketika Bapak dan Ibu misalkan akan menggunakan nah itu yang lama tidaknya itu yaitu di rendering seperti ini. Nah, durasi untuk 10 menit pembelajaran memang sih agak cukup lama rendernya, apalagi kalau misalkan ambil dari episode-nya terbesar misalkan. Ini hanya 3 video, 3 potongan video, mudah-mudahan sih tidak. Nah, kita ingin tahu berapa sih ukurannya dari hasil ini. Kan itu saya coba ngedit juga menggunakan Camtasia yang telah kita pelajari. Ini yang pertama ini tentang Filmora itu barangkali sambil menunggu. Lanjut aja dulu Pak Is, ini sambil menunggu Pak Is. Silakan Pak Is. Ya. Pak Is sambil nunggu sebentar lagi. Sambil nunggu rendering Pak video. Ini gimana Pak? Barangkali ada yang Ya ini lagi render 3 potongan video, mudah-mudahan nggak lama. Oh iya. Ini pakai Asa. Ini Bapak dan Ibu menggunakan Camtasia ya, lebih simpel. Biar enggak kelihatan lama, persentasenya coba dibacakan. Persentasenya coba 89,3%. Terus iya Pak, kerjaan. Gimana Pak? Udah 100%? Oh 100 Pak, sudah 100. Sudah 100 ya. Kalau Sudah 100. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah artinya sudah jadi. Nah, tandanya sudah jadi, dia pasti muncul sendiri kalau kelihatan Pak. Ridwan Kamil. Nah, ini video udah jadi, gitu. Oke, sedikit durasinya tidak lama, gitu. Kita bicara ke tekniknya saja. Nah, kita cek Bapak dan Ibu, ini hasil render atau hasil edit menggunakan Filmora. Kita cek ukurannya. Iya, Camtasia. Biasanya ada di sini, nah di Camtasia, kemudian masuknya di tadi tuh menggunakan contoh. Nah ini, nah, kita cek, ini ukurannya dapatnya 15 mega, 15,4 mega. Baik. Mohon izin bahwa saya sekarang menggunakan Filmora yang biasa dipakai. Iya. Oh ya, dibandingkan. Kita bandingkan gitu kan. Dengan potongan video yang sama dengan opening dan closing yang sama. Kita bandingkan. Nah, bedanya Bapak dan Ibu kalau menggunakan Filmora, kenapa saya nyaman dengan Filmora? Jadi ketika mengedit, play edit itu dia delay-nya itu tidak terlalu seperti di Camtasia gitu. Camtasia kadang-kadang delay-nya terlalu kayak tadi kan agak sulit untuk memplay project kayak gini, tidak bisa langsung tidak bisa langsung jalan seperti ini. Nah itu
Itu sebetulnya ada kendalanya di situ. Semua plus minus lah semuanya. Baik, ini anggap saja sudah jadi. Kemudian kita akan merender, menjadikan video. Nah, kalau tadi di sebelah kanan pakai save, kemudian kalau ini di export. Sama Bapak dan Ibu, pilihannya ekspor itu di sini. Nah, kita berikan contoh 2. Nah, di sini juga sama ada pilihan untuk resolusinya. Nah, tadi kita menggunakan MPEG yang 720, yang ini 720. Ini juga kita menggunakan yang 720. Oke, kita save. Nah, kita langsung ini udah 720, 25 apa namanya? Rate-nya 25, size-nya. Nah, di sini kalau di sini sudah kelihatan kepada Ibu. 10,3 MB. 10,3 MB. Kenapa? Karena menggunakan MP4. Kalau yang tadi nih, ini tadi itu ukurannya 15,1 MB. Lebih besar di Camtasia. Nah, akan tetapi lebih tergantung kita menggunakan settingan ini 720 di Filmora itu resolusi yang keluarkan 720 di Camtasia itu ada sedikit perbedaan sehingga mempengaruhi ke resolusi. Tapi kita coba saja. Kita oke. Sorry. Formatnya MP4 semua. Iya, ini pakai MP4 semua dan disarankan Bapak dan Ibu menggunakan MP4 jangan Full HD karena ini kan untuk YouTube ya. Kalau Full HD kecuali kalau untuk membuat film di layar gitu, untuk itu pakai HD. Tapi kalau untuk ini sih menggunakan ini aja. Baik, kita ekspor. Tadi saya lupa menghitung berapa lama. Nah, ini lagi render. Sepertinya lebih cepat di Filmora ya, lebih cepat di Filmora. Yang lama itu karena gambar foto. Ya, karena gambarnya sebetulnya. Ini gambarnya ini yang caleg. Ya. Jangan pakai gambar lah. 56%, 50, 61, 62, 64. Nah, ini sepertinya lebih cepat. Kalau tadi kan agak lama ya. Kalau dibacakan cepat. Ya, 74, 76. Itu ada yang presentasi lagi tuh. Ini bukan, enggak tuh. Pak Zainal dengan presentasi dulu. Nah, oke. Nah, pada ini udah selesai. Udah selesai dengan durasi tadi. Sekalipun kita tidak menghitung dua aplikasi untuk render dengan potongan video yang sama, opening yang sama, closingnya sama, hanya beda aplikasi. Rasanya di Filmora lebih apa ya? Lebih cepat. Sepertinya lebih cepat. Tapi kita lihat ininya, ukurannya. Nah, ini hasilnya. Ini yang dikeluarkan oleh Filmora. Kita cek. 8,48 mega ya, kecil. Dari tadi kita coba dipindahkan dulu ke yang lebih mudah di mana ya? Bentar, sabar saya. Aduh, di sini juga banyak nih. Nah, di sini saja saya simpan di dokumen dua-duanya. Contoh 1 dengan contoh 2. Contoh 1. Nah, ini contoh 1 kita kopikan di dokumen. Kelihatan Pak di layar. Layarnya tadi Pak. Pak Zainal, tolong stop presenting. Pak Zainal, stop presenting. Oh, ada dua. Pak Zainal saya 36. Ini kebetulan beliau yang tanya tadi hal mengecilkan. Stop dulu Pak, klik stop presenting ya Pak. Udah kelihatan lagi Pak?
Belum, Pak. Nggak channel dulu, stop. Oh, siap. Apple. Ya. Kok hilang? Ulang lagi Pak Apple. Pak Saiful diulang lagi Pak Saiful. Waduh. Bentar. Ini ya Pak, presentasinya Pak. Oke, sebentar Pak. Sudah Pak muncul? Belum. Belum Pak Apple. Nah itu WA siapa tuh yang muncul? Ini ditutup Pak dari sana. Ketutup. Iya. Coba ulang lagi Pak Apple. Bisa diulang ya? Kelihatan Pak? Ya, kelihatan. Oke. Sudah tampil Pak? Sudah. Baik Bapak dan Ibu, contoh satu, tadi kita menggunakan Camtasia dengan ukuran 15.000 kilobit, kemudian yang contoh dua menggunakan Filmora dengan ukuran 8.000 sekian kilobit atau 8 mega. Nah, cara ngeceknya kan begini, kita klik kanan, kemudian properties, nah di sini kelihatan 15,1 mega. Nah, memang kalau diberikan ke anak mentah-mentah seperti ini berat banget, artinya ini baru penggalan video sedikit kan gitu. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu ngajar panjang lebar, nah ini repot juga. Nah, sedangkan yang menggunakan Filmora tadi 8,48 mega. Kita lihat hasil dari dua aplikasi ini. Kita menggunakan ini yang menggunakan Camtasia. Nah, ini hasilnya. Oke, ini yang menggunakan Camtasia. Nah, kemudian kita yang contoh kedua yang ini itu coba buka yang menggunakan Filmora. Nah, Kecil videonya. Itu Kecil. lebih kecil karena kita pakai 720 sama sembilan tadi menggunakan 720 dan sama-sama menggunakan 720. Nah, bagaimana sekarang? Kembali kepada pilihan. Kalau misalkan menggunakan tadi Filmora yang ini, nah kita menggunakan tadi di setting 720 560. Nah, kalau mau besar, ininya dipindah di 1280 di sini. Nah, ini kan gambaran saja, tapi kita nggak ngerender lagi ya karena takut lama, bisa di situ. Tetapi ini kembali, apakah disajikan itu akan enak ditonton atau tidak, kan begitu. Nah, sekarang kalau seandainya kita menggunakan Camtasia atau menggunakan Filmora di ukuran lebih besar, maka kita coba sekarang mengecilkan ukurannya Pak. Gitu. Dua-duanya kita kecilkan. Yang 15 mega dengan yang 8 mega. Menggunakan apa? Menggunakan Handbrake. Nah, ini kebetulan sudah saya buka. Nah, Handbrake ini rasanya aplikasi sudah ya Pak? Sudah diberikan ya? Udah ya. Handbrake, kita klik file ini, kemudian kita ambil yang contoh satu dulu. Yang tadi contoh satu itu kan 15 mega. Kita open. Nah, di sini ada pengaturan di fase 1080. Kalau misalkan kita membiarkan posisi ini, maka ini di angka 1080 ini besar. Tapi hasilnya bagus. Nah, di sini banyak pilihan Bapak dan Ibu. Kalau mau menggunakan 720 yang 30 red atau yang 25 terserah. Kita pakai yang 720 yang pas aja, 720 yang pas.
Setelah itu kita start and stop. Kita bandingkan. Ini berjalan karena ini sebentar sih karena sedikit. Kita coba nanti yang satunya. Baik, sambil nunggu. Kegunaan dari Hendrik ini bagaimanapun ini aplikasi free yang bisa kita gunakan Bapak dan Ibu sebagai editor video, tidak mungkin lepas dari namanya jasa Hendrik ya, karena kita mau membagikan share ke siswa dalam bentuk video besar tadi risikonya besar, kemudian mau ke YouTube juga cukup lama sebetulnya kalau videonya besar, maka Hendrik ini tidak bisa dipisahkan dari editor. Tetapi Bapak dan Ibu, saya mungkin lebih menyarankan file asli dari hasil render tadi itu jangan sampai dibuang misalkan, jangan sampai dibuang. Karena itu untuk berjaga-jaga saja misalkan ketika hasil renderan ini rusak atau lain sebagainya. Hasil mengecilkan ini rusak atau sebagainya. Nah itu bukan yang aslinya disarankan untuk tetap dijaga. Nah, ini sebentar lagi kita lihat. Oke, ini sudah selesai. Kita lihat biasanya masuknya ke video biasanya. Karena tadi saya tidak setting simpan di mana. Nah, itu masuk ke video. Saya sandingkan dulu di sini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Hasil mengecilkan ukuran file video biasanya ditandai dengan ada angka 1 di belakangnya. Ini kan contoh 1, nah di belakangnya ada itu pasti semua file kalau kita mencari itu cari aja yang angka 1, berarti ini sudah duplikat dari yang pertama. Nah, ini bisa dicek Bapak dan Ibu. Tadi ukuran aslinya itu 15 mega, 1. Kemudian hasil dari render, hasil dari Hendrik ini 8,37. Berapa persen guys? Hampir 50% ya. 50% lebih. Karena aslinya tadi kan 15, ini 8 jadinya. 50% lah kurang. Baik. Nah, sekarang kita mencoba yang 8,47. Nah, masuk lagi ke sini, kemudian open source lagi. Kita ambil yang contoh 2 yang menggunakan Filmora. Oke, ini kita tempatkan di ukuran yang sama 720 plus 30 bit. Oke, kita start. Oke. Bentar lagi Bapak dan Ibu, ini nah ini sudah selesai. Kita cek di video, masuknya pasti ke video. Nah ini kita cut ke depan, kita sandingkan di sini. Baik Bapak dan Ibu, di sini sudah ada video asli yang menggunakan Camtasia. Kemudian ada video yang sudah kita Hendrik. Ya, Camtasia itu 15,1 mega, setelah di render di Hendrik menjadi 8,36 mega, 50% kurang. Kemudian yang kedua, kita menggunakan Filmora yang aslinya 8,47 mega, setelah di Hendrik ini menjadi 4,33 mega. Artinya kita ngambil kesimpulan dua-dua aplikasi hasil render video dari project kita itu ketika mengecilkan menggunakan Hendrik, maka turun ukuran sampai kira-kira 50%.
gitu. Dua-duanya hampir 50%. Tetapi kembali kepada kualitas atau kepada nyaman kita dengan hasil Heinrich ini. Kita buka yang menggunakan Camtasia, yang ini. Ini tadi yang 15. Nah, ini kelihatan Pak ya. Oke. Nah, ini yang menggunakan hasil Heinrich menggunakan Camtasia. Kemudian yang kedua, kita buka hasil Heinrich menggunakan, nah, Bapak Ibu yang lebih bisa menilai sebetulnya kualitas videonya di mana gitu kelemahannya. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Oke. Ada catatan di sini bahwa tampilan antara video yang sebelum di Heinrich dengan yang sudah di Heinrich menggunakan Heinrich tadi yang menggunakan ini kalau aslinya, nah, tetapi ketika kita full screen besar. Nah, tetapi di sini ada penurunan kualitas. Kalau kita perhatikan, misalkan, nah, di sini kelihatan ada bintik-bintik dan sebagainya. Nah, ini sudah penurunan kualitas sebetulnya, gitu kan. Nah, tetapi kalau yang pertama tadi, nah ini sudah full screen juga, tidak full screen tapi udah lebih besar dari yang ini. Ketika dikecilkan, nah ini hasilnya, ini tidak begitu nampak ada perubahan rate atau bitrate, tidak begitu nampak. Artinya masih bisa dilihat enak. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh saja. Tetapi lagi-lagi kembali kepada kita. Apabila ingin menggunakan Camtasia, selisihnya memang selisihnya dari tampilan ini hampir separuh. Contoh, ini tadi 15 mega, sedangkan menggunakan Filmora ini 8 mega. Itu hasil asli dari renderan kita. Jadi kembali kepada kita. Nah, terserah ini kembali kepada pilihan. Apakah memang kalau mengejar kualitas gambar itu lebih tajam dan lebih kuat, memang ada di Filmora dengan ukurannya itu 720 menggunakan. Tetapi kalau misalkan kita ingin mengejar ringan, itu ada di Filmora dengan menggunakan 720 yang sama. Atau di Filmora tetapi menggunakan ukuran yang lebih besar di 1080 biar full screen, itu juga bisa. Nah, merendernya pasti sekitar 50%, mengecilkannya pasti sekitar 50% penurunannya. Itu saja Bapak dan Ibu Guru. Mungkin untuk lebih ini nanti sih di luring ya, karena kalau seperti ini agak sulit juga gitu untuk lebih ininya. Demikian Pak Waluyo, Pak Is, mohon izin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sharing. Kembali ke Pak Waluyo. Baik Bapak dan Ibu, ini kurang 5 menit ini, mengarah jam 12. Yang pertama, Bapak dan Ibu, mohon yang belum menjadwalkan rencana pelatihan luring itu mohon segera dilakukan kesepakatan dengan tim MGMP kapan akan menjadwalkan pelatihan dengan mode luring tatap muka bukan tatap maya. Mohon dituliskan di grup WA, itu sudah masuk baru 2 untuk mata pelajaran PKK dan Tata Boga. Kami menunggu mata pelajaran lain. Tentu memerlukan kesepakatan Bapak dan Ibu ya, itu harus disepakati dulu dengan teman-teman. Durasinya kalau bisa diupayakan 2 jam ya, maksimum 2 jam agar nanti seperti Pak Ismail bisa roadshow ya. Iya Pak. Satu hari bisa di 2-3 tempat begitu di hari yang sama. Yang kedua Bapak dan Ibu, untuk besok kita masih tetap melakukan pertemuan ini ya Pak,
untuk kita gunakan kembali Pak Estu untuk bisa menambah kompetensi teman-teman guru ya, untuk lebih pada editing audio ya besok. Editing audio ya, sama animasi pakai PowerPoint. Baik. Demikian cukup ya Bapak dan Ibu, karena hari ini sudah dengan alokasi waktu kita siapkan sudah waktunya hampir jam 12. Saya mengaturkan terima kasih pada Pak Ismail, kemudian Pak Saiful Fadilah, Bu Mutmainah barangkali, termasuk tim yang lain yang tidak saya sebut, mohon izin. Bapak dan Ibu tim guru SMK YouTuber. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini, kita lanjutkan besok pagi di jam yang sama ya, jam 9 Bu sampai jam 12. Kami mohon berkenan untuk Pak Estu untuk nanti bisa menjadi narasumber pelatihan yang kedua masih dengan moda daring, dan nanti akan kita lanjutkan dengan luring bagaimana jadwal nanti Bapak dan Ibu akan berikan melalui grup ya. Terima kasih sekali lagi Bu dan Bapak. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semoga sukses. Semangat Bapak dan Ibu ya. Mohon pamit. Ya. Ya, terima kasih Pak.